Sidang kasus dugaan penipuan perkara nomor 136-2023, sel terdakwa Sirly Prima Gunawan, dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan terdakwa atau pledoi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Kasus ini mendapat sorotan tajam Martin Lukas Simanjuntak dan Sabar Daniel Hutahayan selaku kuasa hukum pelapor, Rizky Ayu Jessica. Usai sidang pembacaan pledoi terdakwa, Martin menilai akan ada sejumlah fakta yang mengkhawatirkan dalam sidang putusan nanti yang akan digelar pada Selasa depan, tanggal 26 September tahun 2023. 2 minggu pasca terakhir tuntutan jaksa jaksa menuntut dengan pasal 378, bukan dengan 263. Padahal terdapat pembuktian yang cukup bahwa memang siup yang digunakan itu bukan siup asli gitu ya. Nah hari ini terdakwa melakukan nota pembelaan atau disebut dengan pledoi. Pledoi dia pribadi plus pledoi yang disusun oleh para penasihat hukum. Nah, menurut ketentuan KUHP ini adalah suatu hal ya, upaya untuk membela diri. Terdakwa diberikan hak ingkar. Jadi boleh dia membantah, tidak akan dikenakan pasal 242 KUHP. Ya. Tadi bantahannya adalah justru yang bersangkutan adalah mengaku sebagai korban, tidak ada niat jahat, ya, dan hanya ingin membantu saudari Foni untuk terlilit dari hutang, dan bahkan katanya sudah mendapatkan izin dari Ernest toko ortas itu untuk membuat siup. Yang saya jadi bertanya gini, toko mahal pasti udah punya siup kan? Terus buat apa lagi dibuat siup atas nama orang gitu? Sedangkan kami juga mendapatkan informasi bahwa pemilik toko tas tersebut juga membantah terkait adanya kepemilikan di luar dari pemilik yang sebenarnya. Nah di sini rekan-rekan media bisa menilai, ya, walaupun mereka punya hak untuk membantah. Lalu pledoinya penasihat hukum juga saya lihat sama, dia menarik ini bahwa ini adalah perbuatan citra janji ataupun uang prestasi, sah-sah saja. Ya. Tapi dalam tindak pidana itu yang paling penting unsur tindak pidana terpenuhi. Kalau dalam tuntutan 378 maka setiap unsur itu harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Dengan jaksa penuntut umum menuntut berarti sudah cukup pembuktiannya. Tinggal hakim melihat ada nggak keyakinan dia. Kalau 2 bukti saya pikir sudah cukup ya. Nah tapi yang saya cukup khawatir di sini adalah hari ini ketua majelis hakimnya seharusnya kan Pak Samuel Ginting, tadi siang saya lihat beliau ada, tapi pada saat sore mau sidang justru diganti sama yang lain gitu ya. Ini nggak tahu karena sakit, karena dinas, karena apa. Ini yang sebenarnya saya khawatir, manakala di sidang pertama di tanggal 21 Maret, terdakwa ini tiba-tiba jadi tahanan rumah gitu. Sidang pertama ya, saya berbicara sidang pertama. Kalau sidang kedua, sidang ketiga banyak. Tapi kalau sidang pertama, pasca surat dakwaan langsung jadi tahanan rumah, ini adalah sesuatu hal yang mengandung pemberlakuan khusus kepada terdakwa. Saya berani bertaruh demikian. Karena kapan surat itu dilayangkan? Kapan surat itu dikaji dulu? Kok tiba-tiba bisa jadi tahanan rumah? Nah, karena keprihatinan itulah saya sempat bersurat dengan rekan saya ke Bawas dan juga Komisi Yudisial. Untuk apa? Supaya setiap ada sesuatu hal yang mencurigakan ataupun indikasi mencurigakan, kita bisa pantau sama-sama. Jangan sampai nanti ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya transaksional yang terjadi di sini, yang bisa saja berimplikasi terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Saya cinta peradilan Indonesia, saya mau peradilan Indonesia itu fair trial, jujur, tanpa ada ya pemberlakuan khusus ataupun gratifikasi ataupun nepotisme. Nah, dalam prakteknya nanti saya tuh khawatir kalau dari Mahkamah Agung dan juga Bawas Mahkamah Agung dan juga kayak tidak ikut memantau, hanya kami saja yang memantau dengan rekan-rekan media, bisa terjadi putusan yang tidak memberikan keadilan bagi pelapor, korban, dan juga tindakan preventif kepada masyarakat supaya keadilannya, supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Bisa saja putusannya onslah atau lepas, bisa saja putusan nanti pidana percobaan, kita nggak tahu. Tapi apapun itu, karena kami peduli sebagai kuasa hukum pelapor dan korban, dan kami juga peduli terhadap penegakan hukum ke depan yang berkeadilan, kami datang ke sini untuk memantau. Oleh karena itu,
Saya sih berharap ya, manakala hari ini juga tidak ada statement bahwa jaksa akan melakukan replik, saya sih berharap nanti apa yang saya sampaikan tadi mengenai kekhawatiran itu tidak terjadi. Karena ini indikasi-indikasinya semakin kencang ini. Kalau terjadi, ya saya juga tidak tahu nanti kalau misalkan ternyata vonisnya seperti yang saya khawatirkan itu tiba-tiba jaksa juga sependapat tidak mengajukan banding. Nah ini tanda tanya besar lagi. Begitu teman-teman. Tapi itu kekhawatiran, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, ya nanti kita selaku kuasa hukum pelapor dan korban juga akan menempuh upaya-upaya hukum yang lain. Karena setahu saya ya, dari beberapa rekan-rekan yang lain, jaksa itu biasanya kalau di bawah 3/4 tuntutan diputus, ya, itu katanya wajib banding. Saya nggak tahu benar atau nggak, tapi informasi yang saya dengar begitu. Kalau nggak dikena audit. Karena siapa sih yang mewakili korban dan negara dalam menuntut keadilan? Jaksa penuntut umum dalam hukum pidana. Oleh karena itu kita semangati nanti apapun putusan hakim, ya, jaksa harus berani mengambil sikap apabila putusan tersebut tidak mencerminkan atau memberikan kepastian hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi pelapor dan juga korban. Itu mungkin dari saya terkait tanggapan pledoi dari terdakwa dan juga penasihat hukum. Kalau dari fakta persidangan sendiri gimana? Fakta persidangan ya, kan dakwaannya 3 ya, alternatif, penipuan, penggelapan, dan juga pemalsuan surat. Kalau saya lihat, kalau terkait 378 unsur itu terpenuhi. Saksi-saksi, surat, segala macam ada. Lalu pemalsuan surat terkait 263 itu kan juga menyuruh ataupun menggunakan ataupun membuat gitu kan. Nah, tadi dikatakan bahwa tidak pernah menerima ataupun tidak pernah menggunakan, tapi dia menyuruh membuat. Tapi saya paham bahwa memang terdakwa memiliki hak ingkar untuk melakukan suatu bantahan. Sah-sah saja. Nah, makanya saya bilang tadi di sini dibutuhkan wisdom ataupun kebijaksanaan dari hakim untuk melihat perkara ini secara berimbang gitu. Saya tidak pernah melarang orang untuk bela diri. Begitu. Tapi dalam pemahaman kami, dalam pemantauan kami dalam fakta persidangan ini, kami cukup yakin bahwa seluruh dakwaan jaksa khususnya pasal 378 itu harusnya terbukti. Tinggal vonisnya saja. Apakah nanti dianggap tidak ada mens rea sehingga onslah gitu lepas ya? Karena kan unsur terpenuhi nggak ada niat jahat, onslah bisa. Atau mungkin oke, kamu saya hukum tapi pidana percobaan aja ya. Nah ini kan harus tanda tanya juga. Kenapa bisa pidana percobaan? Kenapa maling ayam di sana dihukumnya 1 tahun? Kenapa maling panci di sana dihukumnya 8 bulan? Kenapa di sini misalkan ada ternyata bersalah hanya dihukum pidana percobaan? Nah ini yang harus ditanda tanya kita. Karena saya sangat menjunjung tinggi nih namanya equality before the law, sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Begitu ya teman-temannya. Ada lagi? Jadi selanjutnya nanti mungkin tanggal 26 September ya. Pakai lagi sebelah sini Pak ya? Iya enggak, udah selesai ya. Jangan ganggu kita lagi tugas ya. Iya, Dari Jakarta, tim liputan Kata Fakta mengabarkan. Oke, ada lagi?